Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Selvi Arianti. Kali ini kita akan membahas soal UPPPG IPA SMP part ketiga mengenai materi biologi. Silahkan disimak ya videonya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Seorang pengembara sedang melakukan perjalanan di sekitar kutub utara. Ketika dia membuka kompas yang dibawanya, terlihat salah satu ujung kompas lebih rendah dari ujung yang lainnya. Hal ini disebabkan akibat terbentuknya sudut A. Deklinasi karena ujung kompas kutub utara mendekati kutub utara magnet bumi. B. Deklinasi karena ujung kompas kutub selatan mendekati kutub utara magnet bumi. C. Inklinasi karena ujung kompas kutub selatan mendekati kutub utara magnet bumi. D. Inklinasi karena ujung kompas kutub utara mendekati kutub selatan magnet bumi. E. Deklinasi karena ujung kompas kutub utara mendekati kutub selatan magnet bumi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sudut deklinasi dan inklinasi magnet bumi. Jadi, sudut deklinasi dan inklinasi ini merupakan penyimpangan yang terjadi pada kompas. Tahukah kamu bahwa kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi berada di titik yang berbeda? Beberapa penelitian terkini bahkan menunjukkan bahwa kutub utara magnet bumi terus bergeser. Ini dapat dilihat ketika kita membaca kompas. Normalnya jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Jarum kompas arah utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi. Letak kutub utara selatan kompas tidak berimpit dengan kutub utara selatan bumi sehingga mengakibatkan sudut deklinasi. Sudut ini terus berubah tergantung dari posisi bumi. Selain sudut deklinasi, terdapat penyimpangan jarum kompas terhadap garis-garis gaya magnet bumi pada bidang horizontal. Akibatnya, kutub utara kompas menyimpang naik atau turun terhadap bidang datar. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan permukaan bumi disebut sudut inklinasi. Kita lihat perbedaannya. Kalau pada deklinasi, dia jarumnya menunjukkan arah yang berbeda atau menyimpang sedikit beberapa derajat, itu disebut dengan deklinasi. Sedangkan pada inklinasi itu berdasarkan arah bidang datar ya. Jadi penyimpangan sedikit, sudutnya disebut dengan inklinasi. Pada soal itu dikatakan bahwa salah satu ujung kompas lebih rendah dari ujung yang lainnya, berarti itu merupakan inklinasi. Sekarang kita lihat inklinasi itu ada poin C dan D. Kalau C inklinasi karena ujung kompas kutub selatan mendekati kutub utara magnet bumi. Sedangkan D inklinasi karena ujung kompas kutub utara mendekati kutub selatan magnet bumi. Perlu diingat, ujung kompas utara misalnya itu akan mengarah ke utara bumi karena di utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Kutub selatan magnet bumi ya. Jadi jawaban benar itu adalah D, inklinasi karena ujung kompas kutub utara karena dia sedang berada di kutub utara mendekati kutub selatan magnet bumi. Perkembangbiakan buaya terjadi secara A. Ovipar dan vivipar, B. Vivipar, C. Ovovivipar, D. Vivipar dan ovipar, E. Ovipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti telur. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Contoh hewan ovipar adalah ayam, angsa, burung, ikan, katak, dan serangga, dan lainnya. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Selama perkembangan embrio berlangsung, makanan diperoleh dari dalam tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Contoh hewan vivipar seperti kera, gajah, kuda, sapi, paus, dan sebagainya. Sedangkan ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiak hewan dengan cara
biakan telur di dalam tubuh induknya, tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Sel telur yang telah dibuahi menetas pada saluran telur atau ovidak sehingga hewan ovovivipar terlihat seperti melahirkan. Kesan melahirkan ini didapat karena ketika keluar dari badan induknya sudah berbentuk utuh, berbentuk anak. Beberapa contoh binatang ovovivipar adalah hiu, ikan pari, reptil, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, sedangkan buaya berkembang biak dengan bertelur. Inilah yang menjadikannya disebut sebagai hewan ovipar. Cara buaya mempersiapkan perkembangbiakannya pun termasuk unik. Buaya akan menggali lubang pada gundukan tanah untuk proses bertelurnya. Sarang untuk bertelur ini biasanya mencapai kedalaman hingga 20 kaki. Jadi jawabannya itu adalah E, ovipar. Hiu dapat menyimpan telur di dalam tubuhnya. Telur tersebut nantinya akan menetas dan hiu akan melahirkan anaknya saat pertumbuhan embrio sudah cukup untuk berkembang di luar tubuh induknya. Cara perkembangbiakan ini disebut A. ovipar, B. vivipar, C. ovovivipar, D. ovipar dan vivipar, E. partenogenesis. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bertelur di dalam tubuh lalu melahirkan dengan cara beranak itu disebut dengan ovovivipar. Ya, termasuk hewannya adalah hiu, ikan pari, reptil, kadal, beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, dan ular piton. Jadi jawabannya itu adalah C, ovovivipar. Pengumpulan data yang benar dari data berikut ini terdapat pada kelompok 1, fertilisasi internal ikan dan katak, fertilisasi eksternal kadal dan ular, ovipar ayam dan bebek, vivipar burung dan kambing, ovovivipar amfibi. Kelompok 2, fertilisasi internal ikan dan katak, fertilisasi eksternal kucing dan tikus, ovipar kelinci dan burung, vivipar kadal dan ikan, ovovivipar katak. Kelompok 3, fertilisasi internal pisce dan amfibi, fertilisasi eksternal mamalia dan aves, ovipar sapi dan kambing, vivipar ayam dan itik, ovovivipar kura-kura. Kelompok 4, fertilisasi internal mamalia dan aves, fertilisasi eksternal pisces dan amfibi, ovipar burung dan kura-kura, vivipar tikus dan kelinci, ovovivipar kadal. A1, B2, C3, D4, E1, 2, dan 3. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Sel sperma itu dikeluarkan oleh hewan jantan, sedangkan sel telur itu dihasilkan oleh hewan betina kalau pada hewan ya. Nah, fertilisasi pada hewan itu ada dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sel sperma dari induk jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh induk betina melalui kopulasi. Fertilisasi internal sebagian besar dilakukan oleh hewan darat, baik invertebrata dan vertebrata. Kelompok hewan seperti aves, reptil, dan mamalia akan melakukan fertilisasi internal. Jadi, sel sperma dan sel telur itu menyatu di dalam tubuh induk betina. Itu disebut dengan fertilisasi internal. Sedangkan fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian dibuahi oleh induk jantan. Proses pembuahan ini biasanya dilakukan oleh hewan akuatik dan amfibi, misalnya ikan dan katak. Jadi, ikan betina misalnya dia mengeluarkan gametnya ke air, lalu ikan jantan juga mengeluarkan gametnya ke air, sehingga terjadi peleburan atau penyatuan gamet itu di dalam air, bukan di dalam tubuh induk. Jadi kalau dilihat di dalam tabel, fertilisasi internal itu tadi adalah penyatuan sel sperma dan sel telur itu di dalam tubuh, itu terjadi pada mamalia dan aves. Ikan, fishes, katak, amfibi itu salah ya, berarti 1, 2, 3 salah. Nah, yang betul itu adalah yang keempat atau D. Kita lihat lagi fertilisasi eksternalnya, fishes dan amfibi. Untuk yang keempat ya, ovipar, burung dan kura-kura.
ovovivipar tikus dan kelinci, ovovivipar kadal. Jadi benar untuk yang keempat. Sekelompok siswa berhasil mengumpulkan data dari pengamatan terhadap cara berkembang biak pada tumbuhan bawang, singkong, dan jahe seperti berikut. 1. Tumbuhan dapat bereproduksi dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, maupun daun. 2. Cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut reproduksi secara vegetatif. 3. Reproduksi tumbuhan tersebut dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. 4. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Maka dari data itu dapat disimpulkan bahwa A. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan dapat melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. B. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan dapat melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara vegetatif ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. C. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan dapat melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. D. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan dapat melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara vegetatif ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4. E. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan dapat melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4. Jadi dari pernyataan 1 sampai 4 itu menunjukkan proses reproduksi vegetatif. Bedanya apa? Vegetatif itu tanpa melakukan perkawinan, sedangkan reproduksi generatif ini perlu terjadinya perkawinan antara jantan dan betina, seperti itu kalau pada hewan. Nah, untuk jawabannya itu adalah vegetatif, yaitu B. Untuk mempertahankan hidup dan tetap lestari keberadaan tumbuhan, maka tumbuhan akan melakukan reproduksi baik secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara vegetatif 1, 2, 3, dan 4, yaitu B. Ketika mengamati tumbuhan pegagan, arbei, kentang, dan cocor bebek, ternyata dapat menghasilkan keturunan secara vegetatif. Hal ini dikarenakan oleh A. Dapat melakukan proses fertilisasi sehingga membentuk zigot, kemudian embrio dan anak tumbuhan tersebut oleh sel meristem. B. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel amitosis dan mitosis serta sel meristem. C. Kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. D. Dari akar, batang, daun, dan umbi dapat melakukan fertilisasi sehingga membentuk zigot, kemudian embrio dan anak tumbuhan tersebut dari sel meristem. E. Putik dan serbuk sari pada bunga tanaman tersebut dapat melakukan penyerbukan. Jadi vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami dengan membelah diri, contohnya spirulina. Tunas biasa, contohnya pisang, bambu, dan palem. Tunas adventif, daun dan cocor bebek dengan akar rimpang atau batang yang tumbuh mendatar ke dalam, contohnya lengkuas, jahe sansevieria. Dengan umbi batang atau batang yang membengkak, contohnya kentang dan ubi jalar. Dengan umbi akar yang membengkak, contohnya dahlia, ketela pohon. Dengan umbi lapis, modifikasi batang dan daun yang berlapis, contohnya bunga bakung, bawang merah. Dengan geragi, batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia, contohnya stek, mencangkok, berunduk, menempel, memakai tunas, menyambung dengan dan kultur jaringan. Untuk yang A salah karena ada proses fertilisasi. Untuk yang B itu juga bukan, karena ada sel-sel amitosis. Sel amitosis itu ada pada bakteri biasanya ya. Kalau untuk C
bisa. Yang D juga salah karena melakukan fertilisasi, yang kita ketahui bahwa fertilisasi itu merupakan reproduksi generatif bukan vegetatif. Untuk yang E juga salah, putik dan sabuk sari jika mengalami penyerbukan itu merupakan reproduksi generatif karena menggunakan gamet. Jadi isi yang benar itu adalah C, memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tubuhan yang disebut dengan sel meristem. Jadi sel meristem ini merupakan sel yang selalu membelah diri seperti itu. Lumut memiliki siklus hidup yang menunjukkan adanya pergiliran keturunan atau metagenesis generasi gametofit pada lumut ialah A. Protalium, B. Protonema, C. Tumbuhan lumut, D. Proteka, E. Profilerasi. Lumut yang merupakan kingdom plantae ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam daur hidupnya, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Alat perkembangbiakan jantan berupa antheridium dan alat perkembangbiakan betina berupa archegonium. Jadi ini adalah metagenesis lumut. Spora membentuk protonema atau lumut muda. Lalu membentuk gametofit berupa tumbuhan lumut dewasa atau tumbuhan lumut, lalu menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium ini menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan spermatozoid, lalu sel telur dan spermatozoid akan melebur menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit atau sporogonium lalu menghasilkan sporangium seperti itu. Lalu spongarium menghasilkan spora, lalu akan terjadi daur siklus hidup seperti itu terus ya. Jadi untuk fase gametofit pada lumut itu adalah C, tumbuhan lumut seperti yang kita saksikan pada gambar tadi. Perhatikan diagram persilangan tanaman bunga Linaria marocana. B1 A besar A kecil, B kecil B kecil disilangkan dengan A kecil B besar B besar. A besar A kecil B kecil itu merah, A kecil B besar itu putih. Dihasilkan F1 nya A besar A kecil B besar B kecil, yaitu warna ungu. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan tanaman bunga warna merah A besar A kecil B kecil, persentase tanaman bunga putih pada keturunannya sebanyak A 25%, B 37,5%, C 50%, D 62,5%, E 87,5%. Di sini F1 atau ungu A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan berwarna merah, yaitu A besar A kecil B kecil. Kita ambil gametnya ya, pada ungu A besar A kecil B kecil, dan pada bunga merah itu A besar B kecil A kecil B kecil, sehingga pada saat disilangkan itu menghasilkan 4 anak, yaitu A besar B besar B kecil atau ungu, A besar A kecil B kecil merah, A besar A kecil B besar B kecil ungu, dan A kecil B kecil putih. Jadi untuk putih itu ada 1 dari 4 anak, sehingga dikali 100% akan menghasilkan 25% tanaman yang berwarna putih. Jadi isinya itu adalah A 25%. Perhatikan silsilah keluarga dengan penderita buta warna di bawah ini. Berdasarkan silsilah di samping ini, maka genotip parentalnya adalah A XB dengan XBY, B XB kecil disilangkan dengan XB kecil Y, C XB kecil dengan XBY, D XB kecil dengan XB kecil Y, E XB kecil XBY. Buta warna merupakan kelainan warisan atau genetika yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering juga disebut sex link karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X
Artinya, kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Hal inilah yang membedakan antara penderita buta warna pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, terdapat istilah pembawa sifat atau karier. Perempuan mempunyai kromosom XX, sedangkan pada pria mempunyai kromosom XY. Di sini saya sudah membuat keterangan untuk wanita normal itu adalah XB besar, XB besar. Kalau wanita normal karier, B besar, B kecil. Kalau wanita buta warna, B kecil, B kecil. Sedangkan laki-laki normal, B besar, Y, dan laki-laki buta warna X kecil, Y. Di sini harus diingat bahwa wanita itu XX, sedangkan laki-laki adalah XY. Anak-anak yang dihasilkan itu adalah XB besar, XB kecil, wanita normal karier. Karena B besar, B kecil berarti dia pembawa, tapi dia normal seperti itu. Sedangkan wanita normal, anak yang kedua, anak laki-laki normal dan laki-laki buta warna. Jadi yang ditanyakan adalah genotip parental atau orang tuanya. Di sini kita bisa lihat untuk yang laki-laki XB besar, XB kecil itu kan berasal dari orang tua perempuan. Jadi kita dapatkan ibunya itu adalah XB besar, XB kecil. Sedangkan X dari ayah itu menunjukkan ke anak perempuannya, berarti X besar dan X besar. Jadi yang benar adalah E, XB besar, XB kecil untuk ibu, dan untuk ayahnya adalah XB besar, Y. Jawabannya E ya. Dalam satu keluarga ditemukan anaknya yang albino, sedangkan kedua orang tuanya normal. Dari data ini, kemungkinan genotip orang tuanya adalah A. Ayah homozigot dominan, ibu heterozigot. B. Ayah homozigot resesif, ibu heterozigot. C. Ayah heterozigot, ibu homozigot dominan. D. Ayah dan ibu heterozigot. E. Ayah homozigot resesif, ibu homozigot dominan. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil dan gen A besar, menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai fenotip A besar atau A besar A kecil. Di sini yang disebut dengan homozigot itu adalah sama, misalnya A besar, dan itu adalah artinya normal. A besar A kecil itu heterozigot, berbeda, ada A besar dan A kecil, tapi dia normal karier. Karier itu adalah pembawa sifat. A kecil itu adalah homozigot tapi albino. Nah, sekarang kita ditanya tentang apa genotip dari kedua orang tuanya, sehingga terdapat anak yang albino. Jika orang tua normal dan ada anak yang albino, berarti masing-masing orang tuanya itu adalah heterozigot atau pembawa. Nah, berarti isinya itu adalah D. Ayah dan ibu heterozigot. Pak Benny memiliki berat badan yang melebihi batas ideal dan memiliki kebiasaan merokok. Tiba-tiba beliau merasakan sesak nafas, lemas, dan nyeri dada yang menjalar ke lengan atau punggung. Selain itu, Pak Benny juga merasakan mual dan muntah disertai keringat dingin. Berdasarkan gejala tersebut, cara menanggulangi penyakit yang dirasa Pak Benny dapat dilakukan dengan cara A. Membatasi paparan radiasi yang berasal dari sinar X, CT scan, dan alat-alat sejenisnya. B. Melakukan olahraga dan istirahat teratur serta menghindari stres berlebih. C. Mengkonsumsi obat-obatan tanpa anjuran dokter. D. Meningkatkan konsumsi karbohidrat. E. Meningkatkan konsumsi daging merah dan susu berlemak. Berdasarkan pernyataan itu, Pak Benny sepertinya mengalami penyakit jantung seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu yaitu dengan cara melakukan olahraga dan istirahat teratur serta menghindari stres berlebihan. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ-organ yang merupakan saluran pencernaan dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus, B. Pankreas dan hati, C. Usus halus dan hati, D. Lambung dan hati, E. Pankreas dan usus halus. Di sini yang merupakan bukan saluran pencernaan itu adalah
pankreas, dan hati. Nah, berarti selain itu contohnya lambung, usus halus itu merupakan saluran pencernaan yang sekaligus kelenjar pencernaan. Kenapa? Karena lambung juga menghasilkan enzim, dan usus halus juga menghasilkan enzim, di mana makanan melewati lambung dan usus halus. Jadi sekaligus merupakan kelenjar dan saluran pencernaan. Jadi isinya adalah A. Eksoskeleton menawarkan perlindungan yang sangat baik bagi organ-organ internal dan menahan pembengkokan. Namun, untuk tumbuh, hewan dengan eksoskeleton harus mengganti kulit setiap berkala. Selama berganti kulit, hewan ini sangat rentan terhadap predasi karena kerangka yang lama telah ditinggalkan. Contoh hewan yang memiliki eksoskeleton dan harus melakukan pergantian kulit secara berkala adalah A. Kupu-kupu dan ular, B. Kepiting dan kadal, C. Belalang dan kupu-kupu, D. Laba-laba dan kadal, E. Kadal dan ular. Seseorang mengalami kondisi penyempitan arteri karena penumpukan plak pada dinding arteri akibat pola diet yang tinggi akan lemak dan rendah serat. Plak tersebut terdiri kolesterol, zat lemak, kalsium, dan fibrin atau zat dalam darah. Penyakit yang diderita oleh orang tersebut adalah A. Aterosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. B. Arteriosklerosis terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. C. Stroke karena pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. D. Penyakit jantung koroner, pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. E. Aritmia karena jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lama. Pengertian aterosklerosis adalah penyakit yang muncul saat plak atau timbunan lemak menyumbat arteri Anda. Plak terbentuk dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat-zat lainnya yang terdapat dalam darah. Jadi jawabannya adalah A. Aterosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Negara yang kita huni ini mendapat julukan Ring of Fire atau lingkar api Pasifik. Hal ini menjadi faktor di Indonesia sering terjadi bencana. Jika di daerah pegunungan yang memiliki jumlah tumbuhan yang sangat terbatas dan kontur tanah yang labil, maka mitigasi yang paling utama dalam pencegahan akan terjadinya bencana dapat berupa A. Membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat, B. Membuat peta rawan bencana tanah longsor, C. Melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan bantuan, D. Penutupan rekahan di atas lereng, E. Melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Jawaban yang tepat itu adalah membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat, yaitu A. Di daerah subtropis yang memiliki 4 musim setiap tahunnya, posisi matahari terkadang berada lebih mendekati horizon langit. Jika kita sedang berada di Australia, posisi Australia berada di belahan bumi selatan, dan kita melihat posisi matahari sepanjang hari berada di dekat horizon langit sebelah utara. Bagaimanakah kondisi musim yang sedang dialami saat itu? A. Musim panas di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. B. Musim dingin di bulan Desember karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara.
C. Musim panas di sekitar bulan Desember karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. D. Musim dingin di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. E. Musim semi di sekitar bulan September karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. Titik balik matahari utara atau June solstice adalah sebuah fenomena di mana matahari berada di ujung bagian bumi sebelah utara. Hal ini menyebabkan waktu siang hari di belahan bumi utara menjadi sangat lama, bahkan matahari tidak tenggelam di kutub utara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Maka dari itu, belahan bumi bagian utara akan mengalami musim panas dari bulan Juni sampai Agustus. Kejadian ini disebabkan oleh bumi yang berotasi pada porosnya sekaligus berevolusi terhadap matahari, sehingga bagian bumi sebelah utara mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Australia berada di belahan bumi bagian selatan. Ketika posisi matahari berada di dekat horizon langit sebelah utara, Australia akan mengalami musim dingin. Musim dingin di Australia dan belahan bumi bagian selatan lainnya terjadi pada bulan Juni sampai Agustus. Hal ini dikarenakan utara dan selatan merupakan kutub yang berlawanan. Jadi, ketika terjadi peristiwa titik balik matahari utara, di belahan bumi bagian selatan merasakan waktu siang terpendek pada tanggal 21 Juni atau matahari cepat terbenam. Lalu akan ada peristiwa sebaliknya yang terjadi pada 21 Desember setiap tahunnya yang dikenal dengan titik balik matahari selatan atau December solstice. Jadi jawaban yang benar adalah D. Musim dingin di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik balik utara. Selain berotasi dan berevolusi terhadap bumi, bumi bersama dengan bulan juga mengelilingi matahari. Apabila ditentukan kala rotasi bumi 1 hari, kala revolusi bumi 366 hari, serta kala revolusi dan rotasi bulan yaitu 29,5 hari, maka perbandingan banyaknya rotasi bumi dengan banyaknya revolusi bulan ketika bumi telah menempuh seperempat lintasan revolusinya adalah A 1:1, B 29,5:1, C 91,5:1, D 366:1, E 60:1. Bumi berotasi pada 1/4 lintasan revolusi bumi terhadap matahari, berarti 1/4 kali 366 adalah 31,5 atau 32 hari. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kutub selatan lebih mendekati matahari, sedangkan kutub utara lebih menjauhi matahari. 2. Kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari. 3. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. 4. Panjang siang dan malam sama di seluruh belahan bumi. 5. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. 6. Panjang siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada belahan bumi utara. Kombinasi revolusi bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari, sehingga terjadi perubahan musim di belahan bumi yang terjadi antara tanggal 21 Maret dan 22 September adalah A 123, B 345, C 156, D 234, E 456. Jawaban yang benar itu adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Pada saat terjadi gerhana bulan, biasanya bulan berada pada fase bulan purnama. Namun tidak semua fase bulan purnama menghasilkan gerhana bulan. Probabilitas gerhana bulan terjadi karena A. Bumi berada pada posisi aphelion terhadap matahari dan bulan pada posisi terdekat terhadap bumi, serta bumi berada pada daerah umbra atau penumbra bulan. B. Bumi berada pada posisi aphelion terhadap matahari dan bulan pada posisi terdekat terhadap bumi, serta bulan berada pada daerah umbra atau penumbra bumi. C. Bumi berada pada posisi perihelium terhadap matahari dan bulan pada posisi terjauh terhadap bumi, serta bulan berada pada daerah umbra atau penumbra bumi. D. Bumi berada pada posisi perihelium terhadap matahari dan bulan pada posisi terjauh terhadap bumi, serta bumi berada pada daerah umbra atau penumbra bulan. E. Bumi berada pada posisi aphelium terhadap matahari dan bulan pada posisi terjauh terhadap bumi, serta bumi berada pada daerah umbra atau penumbra bulan.
Jawaban yang benar adalah C. Bumi berada pada posisi perihelium terhadap matahari dan bulan, pada posisi terjauh terhadap bumi, serta bulan berada pada daerah umbra atau penumbra bumi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penentuan awal bulan Ramadan. 2. Mengamati gerakan air laut. 3. Mendeteksi perubahan permukaan air laut. 4. Mengamati rasi bintang di malam hari. 5. Menikmati keindahan bunga sakura. Bukti aktivitas penduduk yang berkaitan dengan pergerakan revolusi bumi ditunjukkan oleh A124, B135, C145, D234, E345. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, 1, 4, dan 5 yang merupakan revolusi bumi. Selebihnya itu adalah revolusi matahari. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun atau 365,25 hari. Saat berevolusi mengelilingi matahari, posisi bumi tidak tegak lurus, melainkan dengan posisi miring 3,45 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, akibat yang paling tepat dibandingkan kondisi saat ini adalah A. 1 tahun lebih dari 365,25 hari, B. 1 tahun kurang dari 365,25 hari, C. Dalam setahun matahari menjadi 4 kali melintasi khatulistiwa, D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini, E. Dalam setahun bagian selatan dan utara bumi mengalami 4 musim, namun musim panas lebih pendek. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. Terjadinya pergantian musim di bumi seperti di Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebaliknya, di beberapa negara belahan bumi utara dan selatan mengalami 3 musim, yaitu musim panas, musim semi, dan musim dingin. Berikut ini adalah penyebab terjadi perbedaan musim di beberapa tempat belahan bumi adalah A. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam, B. Bumi bergerak mengelilingi matahari selama 1 tahun, C. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi tidak tegak lurus, C. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi dengan posisi miring, E. Bumi bergerak mengelilingi matahari dari barat ke timur. Jadi yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim di bumi adalah karena poros bumi memiliki kemiringan saat berevolusi ke arah timur laut dari sumbu bumi saat mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Posisi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim. Selain itu juga terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi yang benar jawabannya adalah D. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi dengan posisi miring. Perhatikan gambar skematik sel eukariotik berikut. Fungsi organel P, Q, dan R secara berurutan adalah A. Respirasi seluler, pengaturan metabolisme sel dan sintesis protein. B. Sintesis protein, mengatur gerakan kromosom dan ekskresi zat sisa. C. Transportasi produk sel, sintesis protein dan membentuk lisosom. D. Ekskresi seluler, respirasi seluler dan pembentukan kromosom. E. Fotosintesis, tempat pembentukan enzim dan sekresi vesikuli. P itu berwarna oranye adalah mitokondria, fungsinya sebagai respirasi seluler. Jadi di mitokondria itu tempat pembentukan energi. Yang Q itu adalah nukleus atau inti sel, fungsinya adalah sebagai pengaturan metabolisme sel. Sedangkan R itu bagian kecil yang menempel pada retikulum endoplasma merupakan ribosom. Fungsinya sebagai sintesis protein. Jadi jawaban yang benar adalah A. Respirasi seluler, pengaturan metabolisme sel, dan sintesis protein. Peristiwa tsunami lebih sering terjadi di daerah Jepang, Indonesia, dan di sekitar wilayah timur Samudra Pasifik. Hingga saat ini, belum pernah tercatat tsunami di daerah Samudra Atlantik, di antara benua Amerika dan Afrika. Fenomena tersebut diakibatkan karena A. Di sekitar wilayah timur dan barat Samudra Pasifik terdapat gejala palung laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. B. Di sekitar wilayah Samudra Atlantik terdapat gejala palung laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami.
C. Di sekitar wilayah timur dan barat Samudra Pasifik terdapat gejala punggung samudra yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. D. Di sekitar wilayah Samudra Atlantik terdapat gejala punggung samudra yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. E. Di sekitar wilayah timur dan barat Samudra Pasifik terdapat gejala sesar samudra yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. Dan yang benar adalah A. Di sekitar wilayah timur dan barat Samudra Pasifik terdapat gejala palung laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. Perhatikan gambar di samping ini. Tingkat porositas sedimen wilayah A 5%, wilayah B 50%, wilayah C 75%, wilayah D 54%. Jika terdapat penduduk yang tinggal di hulu wilayah A, maka langkah-langkah mitigasi yang paling tepat adalah A. Tidak membuat bangunan di bawah tebing, melakukan pembangunan tembok penahan pada daerah rawan longsor. B. Melakukan penataan daerah aliran sungai dari fungsi lahan, membuat rumah dengan tipe panggung. C. Membuat sistem peringatan dan gempa bumi, memperkuat fondasi bangunan dengan struktur tahan gempa. D. Membuat manajemen pengelolaan air, memperkuat pelestarian di hulu dan daerah tangkapan air. E. Membuat waduk perendam banjir, penyuluhan bagi masyarakat tentang tanda akan terjadi banjir bandang. Jadi jawaban mitigasi yang paling tepat adalah tidak membuat bangunan di bawah tebing, melakukan pembangunan tembok penahan pada daerah rawan longsor. Komodo betina yang lama tidak bertemu komodo jantan memiliki kemampuan yaitu sel telurnya dapat berkembang biak sendiri menjadi calon individu baru. Hal ini disebut A. Hermaprodit, B. Parthenogenesis, C. Fragmentasi, D. Gonokoris, dan E. Parthenokarpi. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Salah satu metode reproduksi aseksual adalah parthenogenesis atau yang dikenal sebagai virgin birth. Komodo betina, hiu betina, dan juga ular betina yang diisolasi dalam kebun binatang tanpa pernah bertemu jantan tiba-tiba menghasilkan anak. Anak yang sehat dan berkembang dengan baik tanpa adanya proses perkawinan. Hal yang menyutkan ini disebut ilmuwan sebagai parthenogenesis. Apakah itu parthenogenesis? Kata parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani parthenos yang berarti perawan dan genesis yang berarti asal, sehingga parthenogenesis sering disebut virgin birth atau kelahiran perawan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Parthenogenesis. Soft drink adalah minuman berkarbonasi dengan tambahan pemanis atau perasa. Beberapa zat yang sering ditambahkan ke dalam soft drink antara lain kafein, sakarin, fruktosa, asam benzoat, asam sorbat, aspartam, dan asam fosfat. Asam fosfat terbukti dapat menghambat absorpsi kalsium. Kadar fruktosa yang tinggi sebagai pemanis pada soft drink diduga dapat berefek negatif pada tulang. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari keterangan di atas adalah A. Soft drink memicu terjadinya arthritis. B. Soft drink dapat memicu terjadinya osteoporosis. C. Soft drink mengganggu proses pertumbuhan anak-anak. D. Soft drink yang berlebihan dapat menyebabkan osteomielitis. E. Asam fosfat dapat menyebabkan osteogenesis. Jadi dari pernyataan mengatakan bahwa asam fosfat dapat menghambat absorpsi kalsium. Jika kalsium berkurang, itu dapat menyebabkan osteoporosis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soft drink dapat memicu terjadinya osteoporosis. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Akan ada video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.